Haji menjadi gelar. Pemirsa beriman, orang Islam Indonesia pada umumnya jika selesai menunaikan ibadah haji, maka sering dipanggil Pak Haji atau Ibu Hajah. Bahkan ada sebagian orang yang dengan sengaja menambahkan gelar haji di depan namanya untuk penulisan dalam dokumen atau surat-surat penting. Tetapi dari mana sebenarnya asal-usul sebutan haji tersebut menjadi gelar? Pemirsa, berikut penjelasannya. Pada masa kerajaan Islam di Nusantara, dahulu yang bisa melaksanakan ibadah haji hanya dari keturunan raja serta yang memiliki harta berlebih. Salah satu contohnya adalah dari Kesultanan Banten, jemaah haji yang dikirim pertama kali adalah utusan Sultan Ageng Tirtayasa. Ketika itu Sultan Ageng Tirtayasa berkeinginan memajukan negerinya baik dalam bidang politik, diplomasi maupun di bidang pelayaran dan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain. Pada tahun 1671, sebelum mengirimkan utusan ke Inggris, Sultan Ageng Tirtayasa mengirimkan putranya Sultan Abdullah Kahar ke Mekah untuk menemui Sultan Mekah sambil melaksanakan ibadah haji, lalu melanjutkan perjalanan ke Turki. Karena kunjungannya ke Mekah dan menunaikan ibadah haji, Abdul Kahar kemudian dikenal dengan sebutan Sultan Haji. Menurut naskah sejarah Banten diceritakan, suatu ketika Sultan Banten berniat mengirimkan utusannya kepada Sultan Mekah. Utusan itu dipimpin oleh Lebe Panji, Tisna Jaya, dan Wangsa Raja. Perjalanan haji saat itu harus dilakukan dengan perahu layar yang sangat bergantung pada musim. Biasanya para musafir menumpang pada kapal dagang sehingga terpaksa sering pindah kapal. Perjalanan itu membawa mereka melalui berbagai pelabuhan di Nusantara. Dari tanah Jawa terlebih dahulu harus menuju Aceh atau Serambi Mekah. Pelabuhan terakhir di Nusantara yang menuju Mekah. Di sana mereka menunggu kapal ke India untuk ke Hadramaut, Yaman atau langsung ke Jeddah. Perjalanan ini bisa makan waktu 6 bulan atau lebih. Di perjalanan, para musafir berhadapan dengan bermacam-macam bahaya. Musafir yang sampai ke tanah Arab pun belum aman. Pada masa awal perjalanan haji, tidak mengherankan apabila calon jemaah dilepas kepergiannya dengan derai air mata, karena khawatir mereka tidak akan kembali lagi. Demikian beberapa catatan tentang kaum muslimin Nusantara zaman dulu yang telah berhasil menunaikan ibadah haji. Dari kisah ini terlihat bahwa ibadah haji merupakan ibadah yang hanya terjangkau kaum elit, yaitu kalangan istana atau keluarga kerajaan. Hal ini menunjukkan pada zaman itu perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji memerlukan biaya yang sangat besar. Di zaman penjajahan Belanda, pemerintah kolonial Belanda sangat membatasi gerak-gerik umat muslim dalam berdakwah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyebaran agama terlebih dahulu harus mendapat izin dari pihak pemerintah Belanda. Mereka sangat khawatir dapat menimbulkan rasa persaudaraan dan persatuan di kalangan rakyat pribumi, lalu menimbulkan pemberontakan. Masalahnya, banyak tokoh yang kembali ke tanah air sepulang naik haji membawa perubahan. Contohnya adalah Muhammad Darwis yang pergi haji dan ketika pulang mendirikan Muhammadiyah, Hasyim Asy'ari yang pergi haji dan kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama, Saman Hudi yang pergi haji dan kemudian mendirikan Sarekat Dagang Islam, Cokro Aminoto yang juga berhaji dan mendirikan Sarekat Islam. Hal-hal seperti inilah yang merisaukan pihak Belanda. Maka salah satu upaya Belanda untuk mengawasi dan memantau aktivitas serta gerak-gerik ulama-ulama ini adalah dengan mengharuskan penambahan gelar haji di depan nama-nama orang yang telah menunaikan ibadah haji dan kembali ke tanah air. Ketentuan ini diatur dalam peraturan pemerintah Belanda, Stadsblad tahun 1903. Pemerintah kolonial mengkhususkan Pulau Andres dan Pulau Kayangan di Kepulauan Seribu menjadi gerbang utama jalur lalu lintas perhajian di Indonesia. Jadi demikianlah, gelar haji pertama kali dibuat oleh pemerintah kolonial dengan penambahan gelar huruf H yang berarti orang tersebut telah naik haji ke Mekah, dengan tujuan agar memudahkan pemerintah kolonial Belanda untuk mencari orang tersebut apabila terjadi pemberontakan. Pemirsa beriman, ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam, yakni pada rukun yang kelima yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan yang mampu dan telah memenuhi syarat. Menunaikan ibadah haji diwajibkan atas setiap muslim yang mampu mengerjakannya dan seumur hidup sekali. Bagi mereka yang mengerjakan haji lebih dari satu, hukumnya sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surah Ali Imran ayat 97.
Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kembali lagi. Demikian beberapa catatan tentang kaum muslimin Nusantara zaman dulu yang telah berhasil menunaikan ibadah haji. Dari kisah ini terlihat bahwa ibadah haji merupakan ibadah yang hanya terjangkau kaum elit, yaitu kalangan istana atau keluarga kerajaan. Hal ini menunjukkan pada zaman itu perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji memerlukan biaya yang sangat besar. Di zaman penjajahan Belanda, pemerintah kolonial Belanda sangat membatasi gerak-gerik umat muslim dalam berdakwah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyebaran agama terlebih dahulu harus mendapat izin dari pihak pemerintah Belanda. Mereka sangat khawatir dapat menimbulkan rasa persaudaraan dan persatuan di kalangan rakyat pribumi, lalu menimbulkan pemberontakan. Masalahnya, banyak tokoh yang kembali ke tanah air sepulang naik haji membawa perubahan. Contohnya adalah Muhammad Darwis yang pergi haji dan ketika pulang mendirikan Muhammadiyah, Hasyim Asy'ari yang pergi haji dan kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama, Saman Hudi yang pergi haji dan kemudian mendirikan Sarekat Dagang Islam, Cokro Aminoto yang juga berhaji dan mendirikan Sarekat Islam. Hal-hal seperti inilah yang merisaukan pihak Belanda. Maka salah satu upaya Belanda untuk mengawasi dan memantau aktivitas serta gerak-gerik ulama-ulama ini adalah dengan mengharuskan penambahan gelar haji di depan nama-nama orang yang telah menunaikan ibadah haji dan kembali ke tanah air. Ketentuan ini diatur dalam peraturan pemerintah Belanda, Stadsblad tahun 1903. Pemerintah kolonial mengkhususkan Pulau Andres dan Pulau Kayangan di Kepulauan Seribu menjadi gerbang utama jalur lalu lintas perhajian di Indonesia. Jadi demikianlah, gelar haji pertama kali dibuat oleh pemerintah kolonial dengan penambahan gelar huruf H yang berarti orang tersebut telah naik haji ke Mekah, dengan tujuan agar memudahkan pemerintah kolonial Belanda untuk mencari orang tersebut apabila terjadi pemberontakan. Pemirsa beriman, ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam, yakni pada rukun yang kelima yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan yang mampu dan telah memenuhi syarat. Menunaikan ibadah haji diwajibkan atas setiap muslim yang mampu mengerjakannya dan seumur hidup sekali. Bagi mereka yang mengerjakan haji lebih dari satu, hukumnya sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Masya Allah, terjawab sudah ya. Iya, berita akhirnya. yang sungguh luar biasa sekali. Jadi title haji itu sebenarnya tidak perlu dibanggakan karena di zaman kolonial itu hanya sebagai sebuah tanda kalau seandainya orang yang sepulang dari melaksanakan ibadah haji itu memberontak. Iya, Ya? dan lucunya ini hanya ada di Indonesia. Jadi Iya. kalau kita pergi ke negara lain itu tidak ada label haji di depannya. Betul. Kalau kita lagi umroh atau haji kan gitu, di sana kan panggil haji, Ya, haji, haja haji. gitu ya. Oke. Aduh, lo berita yang luar biasa sekali dan semoga berita-berita yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan kita semuanya. Amin, insya Allah. Kalau Ya. gitu kita undur diri, saya Zizi Syahab. Dan saya Tommy Kurniawan. Jangan lupa saksikan terus berita Islami siang dan juga berita Islami masa kini Ya. hanya di Trans TV milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.